Ini panggonan wingit. Penghuninya tidak bisa diusir. Film ini diklaim sebagai film horor tersadis Indonesia tahun ini. Mengisahkan seorang wanita bernama Reina dan adiknya yang pindah ke hotel di Semarang untuk mengelola hotel warisan sang ayah yang selama ini dikelola oleh kakek dan nenek mereka. Suatu malam, Reina mendengar suara di lantai 3, di mana lantai tersebut mempunyai larangan untuk masuk ke sana bagi siapapun. Konon, jika seseorang membuka kamar tersebut, maka ia akan melihat sosok wanita. Lalu setelah 3 hari kemudian, ia akan mati dalam keadaan dikuliti. Nyawa Reina pun terancam. Misteri demi misteri yang penuh teka-teki masa lalu terkuak. Film ini dibuat dengan setting sekitar tahun 80-an, di mana kesan jadul yang diciptakan cukup oke. Suasana gambaran kota yang dibuat jadul terkesan nyata. Sedangkan secara visual gambar, dari trailernya aja udah terlihat bagus. Nenek tidak tahu kalau papa kalian itu punya utang sama bank. Untuk urusan ini, si rumah produksi yaitu Hitmaker memang sudah teruji berkelas untuk urusan tata gambar dan juga pengambilan gambar yang keren. Untuk akting para pemainnya sebenarnya lumayan. Cuma catatan sedikit untuk Christian Sugiono, yang di sini agak terlihat kaku dialognya. Mungkin dikarenakan penggunaan bahasa di film ini menggunakan bahasa yang lumayan baku, sehingga kadang agak sedikit kering didengarnya. Karena ekspresi dan pengucapan yang pas dari para pemain memang sangat berpengaruh ke dalam cerita. Namun untuk pemeran lain, secara keseluruhan bisa dibilang lumayan oke. Untuk alur ceritanya sendiri yang memang menguak misteri, gangguan setan yang dihadirkan nggak terlalu berasa. Kesan horornya kurang berasa serem. Jumpscare-nya juga standar aja. Film ini dipasarkan dengan tagline horor tersadis tahun ini. Namun dalam eksekusinya, Wahana Film menghitung hanya 2 scene aja yang berasa ngilu. Selebihnya terasa standar aja. Seandainya scene saat korban dikuliti ada gambarannya, pasti kesan sadisnya terlihat lebih banyak. Beberapa scene di trailer pun gak ada. Bisa jadi nggak lolos sensor alias kena cut, entah apa alasannya. Scene saat kesurupan bisa dibilang bagus, cuma bagi penyuka genre sadis, kayaknya berasa kurang greget. Sadisnya pas di scene saat robek mulut aja. Jadi untuk tagline film horor tersadis, rasanya kurang sesuai. Karena sama aja dengan film horor lain kebanyakan. Tapi ya mungkin karena ada bagian yang kena sensor tadi ya. Untuk mengungkapkan misteri dengan twist drama, nilainya cukup bagus. Cuma penyelesaiannya itu yang berasa aneh. Masa iya cuma masukin benda itu langsung mereda? Kirain ada penjelasan dulu secara dialog dengan hantunya, secara dia kan gak baca isi suratnya. Secara keseluruhan sih masih bisa dibilang bagus, meski secara cerita agak kurang ngena. Namun untuk keseluruhan cerita, untuk horor yang sama dari Hitmaker di tahun ini, film Indigo berasa lebih bagus. Jadi kesimpulannya, untuk film yang bercerita tentang menguak misteri, secara teknis masih oke. Namun kalau untuk klaim sebagai horor tersadis sih agak berlebihan ya. Kalian yang penasaran menonton, langsung aja cus ke bioskop ya, karena filmnya masih tayang sekarang.